مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua bisa melangkahkan kaki, duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita semua dapat dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih malam hari ini dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Syauqi Nasrullah SE. Maklumat kedua, penceramah tarawih akan diisi oleh Bapak Ustadz Ade Kurniawan LC dengan materi korelasi takwa dan kebahagiaan hidup. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya laporan keuangan. Saldo tanggal 9 Maret 2025 sebesar Rp9.673.000. Infak tarawih tanggal 10 Maret 2025 sebesar Rp1.268.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000, sehingga saldo saat ini sebesar Rp10.441.000. Atas amal jariah para jemaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sodako untuk takjil dan buka puasa bersama, dapat berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah berkenan memberikan infak atau sodako, dapat menghubungi Bapak Adam Usmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Kemudian kami menghimbau kepada para jemaah yang membawa putra-putrinya agar dapat mendampinginya sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah malam ini. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Ade Kurniawan LC kami persilahkan. Itu gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal minna salatana وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتشهدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyarul muslimin, jamaah sidang salat Isya dan qiyamul lail Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tak henti kita panjatkan puji kehadirat Allah Ta'ala, bahwa doa yang sempat kita panjatkan 2 bulan lalu agar diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, disampaikan kepada bulan Ramadan, akhirnya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tentu kita berharap dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai kepada akhirnya, dan kemudian kita mendapatkan predikat yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita merujuk kepada ayat yang berbicara tentang puasa, dan itu hanya ada di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 saja, maka kita akan temukan ayat tentang puasa ini pertama diawali dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama banyak menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, maka ini bermakna at-ta'nis. Ta'nis itu bentuk kasih sayang, satu sapaan sayang yang tidak diberikan kepada orang pada umumnya. Jadi kalau mau dibayangkan kira-kira seperti ini, Pak. Kalau kita di masjid saat ini, lalu ada anak-anak yang bertebaran di belakang, dan kemudian mereka berisik, kira-kira bagaimana cara kita nyapa mereka? Hei anak-anak, gitu ya. Itu sama seperti halnya ketika Allah menyebut kita dengan ungkapan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi kalau Allah sudah pakai redaksi ya ayyuhalladzina amanu, maka bayangkan anak yang kita sapa ini adalah anak kita. Kan tidak mungkin kita teriak-teriak kita, sini sayang. Jadi ada kekhususan ketika Allah menyebut dan menyapa kita dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah panggilan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ungkapan kutiba alaikum. Kata kutiba alaikum ini menunjukkan makna al-ilzam. Ada satu keharusan, ada satu tugas, ada satu beban yang akan diberikan kepada kita, padahal kita adalah hamba yang disayang.
Jadi ini teknik bahasa Al-Quran yang kita bisa terapkan dalam keseharian. Kalau kita ingin memberikan tugas kepada orang lain, kepada bawahan kita, kepada anak kita, tunjukkan lebih dahulu rasa simpati kita dengan menyapa dia menggunakan sapaan yang santun. Gitu. Ya. Jadi Allah akan memberikan tugas dengan kata kutiba alaikum ini. Lalu kemudian disapa dengan sapaan sayang dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini muqaddimahnya. Akan diberikan satu beban, akan diberikan satu tugas. Kata kutiba nanti kalau kita lihat dalam Al-Quran ada konteks, beberapa konteks yang disebutkan, tapi ketika kemudian dikaitkan dengan kata ala dan ditujukan kepada hamba, maka maksudnya bahwa ini beban yang mau dikasih itu berat. Jadi ketika kemudian ternyata kita tahu yang dibebankan adalah as-siyam, kutiba alaikumus siyam, itu artinya puasa itu sebenarnya berat loh. Tapi kita bersyukur Pak, bahwa kita itu hidup di era sekarang. Beban puasa kita jauh lebih mudah ketimbang para sahabat ketika awal puasa ini turun. Tahun berapa puasa ini disyariatkan Pak? Tahun kedua Hijriah. Jadi 1 tahun lebih setelah Nabi SAW berada di Madinah, syariat ini turun 1 bulan sebelum Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban. Pertama kali puasa ini disyariatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para sahabat ketika itu kondisi kejiwaannya, kebatinannya itu sedikit berbeda dengan kita. Kenapa? Karena ternyata ibadah puasa ini adalah ibadah yang unik. Yang diperintahkan dalam puasa itu adalah kita menahan diri. Jadi ini satu-satunya ibadah yang berbeda dari rukun Islam yang lain. Kenapa? Karena kalau rukun Islam yang lain, ibadah itu sifatnya kita mengerjakan sesuatu. Syahadat, mulut kita bergerak mengucap. Sholat, mulut gerakan. Zakat ada yang ditunaikan. Haji juga ada yang dikerjakan. Akumulasi dari semua ibadah. Tapi kalau puasa, coba lihat. Yang kita kerjakan ngapain Pak waktu puasa? Aktivitasnya apa? Tidak ada. Ibadah puasa itu ibadah penghentian. Kita berhenti, kita menahan dari yang tadinya bisa dikerjakan dan boleh dikerjakan, maka ketika puasa stop dulu. Ya. Makanya kalau bahas tentang fikih, ya, ibadah puasa itu rukunnya simple. Kita kalau bahas fikih sholat, mazhab Syafi'i itu 13 rukunnya. Tapi kalau sudah puasa, rukunnya cuma 2 Pak. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri. Gitu. Nah, apa yang ditahan? Yang ditahan itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kalau nanti kita klasifikasikan ternyata poin-poin yang membatalkan puasa ini merujuk kepada 2 syahwat. Syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Ya kan? Yang dilarang dalam puasa kan itu, makan minum itu syahwat perut. Berhubungan suami istri itu syahwat di bawah perut. Kita sudah sering bahas kalau tidak salah ini. Ya, bahwa ternyata hikmahnya adalah dengan kedua syahwat ini ditahan, ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin restart bumi kita. Kenapa? Karena 2 syahwat ini adalah penyebab terbesar orang itu melakukan kejahatan dan keburukan. Jadi dengan datangnya syariat Ramadan, dengan datangnya puasa, maka mayoritas penduduk bumi saat ini di-stop untuk melakukan keburukan. Di sisi lain, orang yang berpuasa kemudian didorong untuk melakukan kebaikan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada penyakit yang tidak bisa sembuh di kalangan kaum muslimin kecuali dengan datangnya bulan Ramadan. Penyakit apa itu? Penyakit an-nifaq, kemunafikan, yang indikatornya adalah kaum muslimin itu susah untuk melakukan 2 sholat kalau masih ada benih-benih kemunafikan di dalamnya. Sholat apa itu Pak? Subuh dan Isya. Itu kan penyakit yang kita idap sepanjang tahun. Masjid kita
itu kan paling sepi di 2 sholat ini. Tapi ketika Ramadan datang, masjid kita yang paling ramai jamaahnya sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh, Pak. Jadi penyakit ini sembuh dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, sayangnya kalau kita menganggap ini hanya sebagai tradisi, maka tradisi subuh dan isya kita ramai itu hanya terhenti ketika bulan Ramadan. Ya. Maka kita nanti perlu menghayati agar Ramadan ini berhasil. Kalau Ramadan kita berhasil, maka kualitas kita di bulan Syawal akan berbeda dengan kualitas kita di bulan Sya'ban. Subuh isya kita di bulan Syawal nanti akan berbeda kalau Ramadan kita berhasil dibanding subuh dan isya kita di bulan Sya'ban. Nah, kembali bahwa puasa ini adalah ibadah menahan. Yang ditahan ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah adalah syahwat. Utamanya adalah tadi 2 syahwat, syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Nah, yang terjadi pada para sahabat ketika itu, Pak, silahkan nanti Bapak Ibu bisa cek. Ketika ayat puasa ini turun di tahun kedua Hijriah, ternyata ayat yang mengharamkan tentang khamr saat itu belum turun. Salah satu riwayat mengatakan ayat pengharaman khamr itu baru turun nanti di tahun ke-7 Hijriah. Artinya apa? Para sahabat yang ketika itu disuruh berpuasa, yang disuruh untuk menahan, itu masih ada sebagian besarnya itu, kalau bahasa kita ya, apa? Yang suka minum minuman khamr. Ya. Jadi pembesar sahabat ketika itu masih dengan tradisinya sebelum memeluk Islam, mereka itu biasa meminum khamr. Gitu. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana orang yang kecanduan dengan khamr, minum minuman keras, tiba-tiba datang syariat puasa, dia harus menahan. Mungkin saudara-saudara yang ahli hisab bisa membayangkan bagaimana beratnya menahan mulut yang asam untuk tidak merokok sepanjang hari gitu. Sehingga ketika berbuka tidak peduli makanannya apa, yang penting ada tembakau bakar gitu. Jadi yang kita tahan saat ini, Pak, itu berbeda dengan yang mereka rasakan. Karena yang ditahan itu adalah sesuatu yang sangat mereka suka. Dan ternyata ketika kita cek ayat yang juga berbicara tentang poligami, itu ternyata belum turun pada saat syariat puasa ini diberlakukan. Artinya apa? Para sahabat ketika itu, Pak, kalau disuruh untuk menahan tidak menggauli istrinya, itu istrinya bukan satu seperti kita. Karena ayat poligami itu turun, salah satu fungsinya saat itu adalah memuliakan wanita. Karena banyak masyarakat Arab yang ketika itu beristri jauh lebih dari 4. Maka turun perintah ini dalam surah An-Nisa nanti membatasi maksimal hanya 4. Jadi yang ditinggalkan oleh para sahabat ketika itu adalah syahwat untuk tidak menggauli sekian banyak istri, dan itu halal aslinya. Maka ada satu perjuangan besar yang dilakukan oleh para sahabat menahan diri. Dan ternyata apa hikmahnya jamaah yang dimulakan Allah? Di tanggal 17 dari Ramadan pertama yang dirasakan oleh kaum muslimin, di situ kemudian Allah perintahkan kaum muslimin untuk berperang. Perang apa itu? Badar. Ini perang pertama dalam Islam yang kemudian menjadi titik balik sejarah bagaimana Islam kemudian dipandang oleh dunia. Dan ketika itu terjadi satu peristiwa yang menakjubkan. Ada sebagian kaum muslimin yang kemudian dihasut sehingga tidak jadi berperang. Lalu kemudian ketika sampai di medan perang, tercatat jumlah kaum muslimin yang betul-betul tersisa saat itu berapa jumlahnya? 300. Tapi ketika lihat musuh, berapa jumlah musuhnya? 1000. 300 melawan 1000, mustahil secara otak bisa memenangkan peperangan. Tapi yang terjadi ketika itu adalah tidak mungkin mundur. Maju menang rasanya mustahil, mundur tidak mungkin. Apa yang terjadi? Ternyata disitulah hikmah puasa itu terasa, bahwa kemarin 16 hari ini kita sudah dilatih untuk berada di titik terendah dari kemampuan kita menahan diri. Dan biasanya Pak, ketika kita berada di titik terendah itu, militansi kita itu akan meningkat. Mohon maaf,
Anak-anak kita yang terlahir dalam kondisi orang tuanya sudah mapan, itu berbeda daya juangnya ketimbang kita orang tua yang dulu ya, berangkat dari titik tidak punya apa-apa. Jadi seseorang itu dipaksa untuk ditertekan, mengalami kondisi tertekan agar apa? Agar kemampuannya kemudian keluar. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan para sahabat ini dengan syariat puasa pertama ditahan, ditekan sedemikian rupa untuk tidak makan dan minum, menahan khamar, menahan syahwat berhubungan suami istri. Apa tujuannya? Agar kemudian kaum muslimin saat itu merasa betul-betul tertekan sehingga mereka mampu mengeluarkan potensi terbaiknya. Kita kan kalau sudah tertekan, Pak, tingkat tawakalnya kan tinggi. Kalau sudah tidak ada jalan lagi, maka kebergantungan kita kepada Allah itu luar biasa. Bahkan ada satu riwayat yang disebutkan bahwa Nabi SAW ketika tahu kondisi komposisi pasukan Badar itu berdoanya agak maksa. Jadi doa Nabi itu, Allahumma intuhlik hadhihi al-'asabah falan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, ini rombongan 300 orang kalau kalah, ya, engkau nggak akan disembah lagi jadi Tuhan. Jadi ngancam doanya. Kan kebayang, Pak. Yang loyal untuk Islam saat itu hanya 300 orang yang tersisa ini. Kalau 300 kalah, selesai dakwah, selesai Islam, ya. Allah bisa pensiun jadi Tuhan, kan begitu. Maka Nabi bilang, ya Allah, kalau 300 ini kalah, ada selesai, engkau tidak akan lagi disembah. Dari situlah kemudian secara ikhtiar kaum muslimin setelah terlatih dengan kondisi tertekan, akhirnya mereka berjuang semaksimal mungkin, bertawakal kepada Allah setinggi mungkin, lalu turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam Ali Imran bagaimana Allah menangkan kaum muslimin dengan tentara-tentara yang Allah utus, para malaikat yang ikut membantu peperangan. Disitulah terjadi titik balik sejarah besar bahwa 300 kaum muslimin bisa mengalahkan 1000 kaum musyrikin. Dan jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi, Allah sapa kita dengan sapaan sayang karena Allah ingin memberikan satu tugas berat yang namanya as-siyam. Bersanding di sini iman, ya ayyuhalladzina amanu, dengan amal. Ini adalah dua senjata yang kemudian menjadi bekal kita untuk mencapai satu tujuan yang disebutkan di akhir ayat, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi ternyata kondisi takwa itu adalah tujuan, goal, target yang harus dicapai. Apa modalnya? Dua, iman dan amal. Tidak bisa orang hanya beriman saja tapi tidak ada amalnya. Dan juga tidak bisa orang banyak beramal baik kepada orang lain tapi tidak punya iman. Ketika dua ini bersatu, iman kita kepada Allah kemudian ada, terpupuk, dibuktikan dengan amal, maka disitulah kemudian nanti akan ada satu hasil yang kita dapatkan, yaitu at-taqwa. Nah, korelasinya dengan tema kita, kenapa kemudian takwa yang Allah Subhanahu wa taala munculkan? Apa kaitannya takwa dengan kebahagiaan hidup kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di beberapa ayat dalam Al-Quran kita akan saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah menyiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau Bapak Ibu ingin lihat, ya bisa dicek. Ada beberapa ayat yang secara spesifik menyebutkan dengan tentang kondisi orang-orang yang bertakwa. Bisa dilihat kalau di aplikasi Quran itu, klik keywordnya al-muttaqin, maka akan kita temukan beberapa ayat. Di antaranya yang pertama di surah An-Naba, Allah pernah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Ternyata orang yang bertakwa itu Allah janjikan sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kesuksesan. Yang kedua, misalkan di surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin.
Orang yang bertakwa itu, Pak, Allah janjikan pasti akan selalu berada dalam kondisi yang aman, tentram, damai. Ini konteksnya masih dunia. Di akhirat lebih banyak lagi ayatnya. Di surah At-Tur kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Orang bertakwa itu nanti di surga itu pasti surga. Orang bertakwa itu pasti akan dapat surga, hidup di tempat yang tenang. Kalau dikonversikan dalam kehidupan dunia, orang bertakwa itu hidupnya selalu nyaman. Di surah Ad-Dariyat kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sama maknanya, hanya dengan redaksi yang berbeda. Di surah Al-Qamar Allah sebutkan juga dengan redaksi yang berbeda, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Terakhir di surah Al-Mursalat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu rumus konsep hidup yang sudah Allah berikan, bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu, kesuksesannya itu akan Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kita bisa jadikan cita-cita kita itu tertinggi dalam hidup ini, berupaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, Ramadan ini mencetak kita, menggiring kita agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya. Apa senjatanya? Tadi dua, iman dan amal, yang dalam konteks ini adalah puasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah sarana yang sangat tepat bagi kita. Puasa adalah ibadah pemberhentian. 1 tahun kita beraktivitas di sini, kemudian kita berhenti sejenak. Ini adalah stasiun bagi kita untuk mengumpulkan energi. Ini adalah waktunya bagi fisik kita untuk beristirahat, meremajakan sel-sel yang mati, lalu kemudian memunculkan sel-sel baru. Ini adalah waktunya bagi kita untuk berhenti sejenak, mengevaluasi amalan kita sepanjang tahun, meminta ampun kepada Allah, lalu kemudian bertekad memperbaiki diri. Ini adalah waktu yang tepat bagi setiap pemimpin untuk merenung, karena tidak ada pemimpin besar di dunia kecuali mereka selalu menyiapkan waktu dalam hidupnya untuk berhenti sejenak. Mereka merenung, kemudian mereka bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan pemahaman hakikat dari ibadah puasa seperti ini, kita dapat mengumpulkan energi baru, menyongsong semangat baru, bahwa dengan berhasil Ramadan kali ini keluar sebagai orang yang bertakwa, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.